Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufa Amaniar Azmi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas Manajemen 19E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya selesaikan, yaitu studi kelayakan bisnis pabrik sapu di PT Gelora Jaya Abadi. Dosen pengampunya yang terhormat Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM. Selanjutnya adalah identitas perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Gelora Jaya Abadi. Jenis usaha manufaktur, kegiatan usaha memproduksi sapu merek Crocodile. Alamatnya di Dusun Li, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang. Nomor teleponnya ada 0834 8765 2456 atau 0267 511178. Nomor faksnya 021 547 80757. Alamat emailnya PT Gelora Jaya Abadi crocodile@gmail.com. Jam operasionalnya dari Senin sampai dengan Jumat, jam 8 pagi sampai dengan 4 sore. Luas tanahnya 1000 meter persegi atau 1 hektar. Luas gedungnya 6.500 meter persegi. Luas kantornya 850 meter persegi. Selanjutnya, permodalan. Modal dasar adalah 900 juta dikali 100% sama dengan 900 juta. Modal ditempatkan 900 juta dikali 26% sama dengan 234 juta. Modal disetor 234 juta dikali 50% sama dengan 117 juta. Surat izin perdagangan nomor T503 135 409 304 KTSP 2017. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor PEM 02550 WPJ 07 KP 2018. Nomor pokok wajib pajak nomor 31 460 573 7051 Tanda daftar perseroan nomornya 1029 35 202 769. Surat izin tempat usaha nomornya 503 1919 2547 256 2018. Surat izin mendirikan bangunan nomornya 973 0176 DP MPPR SPDS 2018. Selanjutnya, segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Yang pertama, segmen pasar. Usia 15-50 tahun. Profesional, manajer, karyawan, wira swasta, penjual, pengrajin, ibu rumah tangga, pengangguran, bawah rendah, bawah tinggi, kelas pekerja, kelas menengah, kelas atas. Target pasar. Target sasaran perusahaan yakni anak-anak remaja hingga dewasa dimulai dari usia 15 sampai dengan 50 tahun. Ekonomi atas menengah sampai bawah. Perempuan dan laki-laki. Target pasar yang kami tuju adalah daerah Telaga Sari, Cikampek, dan seluruh Kabupaten Karawang. Posisi pasar. PT Gelora Jaya Abadi yang memproduksi sapu yang bermerek Crocodile diposisikan untuk semua kalangan yang membutuhkan alat kebersihan seperti sapu. Dengan menciptakan image produk sapu dalam pikiran masyarakat merupakan salah satu positioning yang berhasil dan perusahaan akan selalu melakukan continuous improvement dalam hal ini. Selanjutnya adalah aspek manajemen. Badan organisasi PT Gelora Jaya Abadi. Komisarisnya adalah Nufa Amaniar Azmi, Direktur Utama Diki Saputra, Manajer Teknik Guntur Prasetyo, Manajer Keuangan Dahlia Putriani, Manajer Operasional Fabela Anjani, dan yang terakhir Manajer IT Ahmad Fahrizi. Selanjutnya, strategi promosi. Brand ambassador atau endorse dengan semakin besarnya efek sosial media saat ini, pengguna brand ambassador atau endorse untuk strategi marketing menjadi semakin besar. Media sosial. Kami akan melakukan promosi dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan website. Promo dan diskon. Mengadakan promo khusus atau diskon seperti tiap pembelian sapu ijuk akan mendapatkan satu kupon yang nantinya jika kupon tersebut mencapai 10 akan mendapatkan satu sapu gratis. Selanjutnya, dukungan dalam aspek sosial. Aspek sosial dalam menjalankan bisnis perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial, karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang
pluralis, dan kompleks. Pabrik sapu yang bermerek Krokodil dari PT Gelora Jaya Abadi dapat mempermudah warga atau masyarakat sekitar untuk membersihkan lantai di rumah. Selanjutnya, cangkupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk sapu merek Krokodil ini yang sangat bagus, maka pemilihan bahan baku sapu Krokodil ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Bahan baku sapu ini adalah ijuk. Ijuk adalah serabut hitam keras yang berfungsi melindungi pangkal pelepah daun aren. Karena seperti yang sudah diketahui, bahwa ada berbagai macam kualitas ijuk yang sangat bagus dan banyak juga yang kualitasnya buruk. Jadi kami harus memilih ijuk yang kualitasnya bagus. Selanjutnya, kebutuhan teknis. Peralatan produksi yang pertama ruji, palu, gunting, mesin gergaji kayu, dan yang terakhir mesin doel atau pembuat gagang sapu. Bahan bakunya ijuk, kayu, lakop, senar, plastik pembungkus gagang kayu dan penutupnya tambang, dan terakhir paku payung. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja. Di PT Gelora Jaya Abadi, pabrik sabu membutuhkan 1 komisaris, direktur utama 1, manajer perusahaan 4, karyawan 25 orang, dan satpam 45 orang. Jumlahnya 35 orang. Selanjutnya, pemilihan lokasi menggunakan metode perbandingan biaya. Kebutuhan yang pertama bahan baku, nilai lokasi yang ideal 40, Banyusari 27, Ciampel 30, Cilamaya 24. Bahan bakar dan listrik, nilai lokasi yang idealnya 30, Banyusari 26, Ciampel 15, Cilamaya 28. Biaya operasi, nilai lokasi yang ideal 20, Banyusari 18, Ciampel 25, Cilamaya 9. Biaya lainnya 10, 8, 15, dan 3. Jumlahnya dari nilai lokasi yang ideal 100, Banyusari 79, Ciampel 85, dan yang terakhir Cilamaya dengan jumlah 64. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Ciampel dengan nilai 85. Pemilihan lokasi cukup strategis karena dekat dengan toko sembako. Selain itu, toko ini berada dekat dengan komplek perumahan yang mana ada masyarakat yang juga memerlukan sapu ijuk untuk membersihkan rumah. Akses masuk mobil dalam kegiatan pembelian bahan baku dan produk pun lebih mudah. Selanjutnya, biaya kebutuhan investasi. Di sini sudah masuk dalam aspek finansial. Yang pertama, biaya prainvestasi 250 juta, pembelian aktiva tetap, biaya tanah untuk lokasi pabrik sapu 1.500.000 juta, biaya bangunan dan prasarananya, bangunan kantor 6 buah 80 juta, bangunan gudang 3 buah 45 juta, bangunan gudang 3 buah 10 juta, musola 1 buah 10 juta, toilet 5 buah 7 juta, mobil 3 buah 700 juta, motor 3 buah 50 juta, sarana dan perlengkapan lainnya 50 juta. Biaya pembelian peralatan, ruji 200.000, palu 350.000, gunting 100.000, mesin gergaji kayu 10 buah 4.500.000, mesin doel atau pembuat gagang sapu 5 buah senilai 50 juta. Inventaris kantor, meja 6 buah 5 juta, kursi 6 buah 5 juta, lemari dan rak 6 buah 25 juta, komputer 6 buah 70 juta, AC 6 buah 18 juta, mesin fax 1 buah 1 juta, dan telepon 2 buah 1 juta. Jumlah kebutuhan investasi adalah 2.872.150.000. Dana yang tersedia atau modal sendiri adalah 900 juta. Dana pinjaman adalah 1.972.150.000. Selanjutnya, kesimpulan dari perhitungan kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, alat ukur Average Rate of Return atau ARR, hasil pengukurannya 0,425%, keterangannya baik. Yang kedua, Payback Period atau PP, hasil pengukuran 3 tahun 12 bulan, keterangannya baik. Net Present Value atau NPV, hasil pengukurannya 56.360.000. Keterangannya baik. Internal Rate of Return atau IRR, hasil pengukurannya 21,03%, keterangannya baik. Profitability Index atau PI, hasil pengukurannya 1,2 kali, keterangannya baik.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai studi kelayakan bisnis yang membahas tentang studi kelayakan bisnis pabrik sapu ijuk, Krokodil, di Telaga Sari Karawang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari analisis diperoleh strategi perusahaan yang akan diterapkan oleh perusahaan adalah diversifikasi, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak ancaman eksternal. Yang kedua, aspek hukum. Menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi syarat perizinan yang ditentukan oleh pemerintah untuk mendirikan usaha pabrik sapu ijuk di wilayah Telaga Sari Karawang yang berupa SIUP, TDP, NPWP, izin gangguan, dan izin lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan layak untuk didirikan dengan adanya izin tersebut. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Karawang berjalan lurus dengan pertumbuhan jumlah pemukiman dan properti dan omset penjualan sapu ijuk, sehingga membuat pemilik secara optimis dalam menjalankan bisnis pabrik sapu ijuk di wilayah Telaga Sari Karawang. Selain itu, berdasarkan hasil analisis segmenting, targeting, positioning, dan marketing mix, menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik dan layak untuk menjalankan usaha pabrik. Yang keempat, aspek teknis menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki lokasi perusahaan yang baik dan telah sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Perusahaan juga menyediakan gudang serta lokasi bongkar muat barang yang cukup untuk menyimpan dan keluar masuk barang. Perusahaan juga telah menetapkan sistem distribusi yang disesuaikan dengan jenis pembelian dan area distribusi. Berdasarkan aspek teknis, perusahaan dinilai layak untuk didirikan karena telah memiliki lokasi dan membuat sistem yang baik dan layak untuk proses operasional distribusi. Yang kelima, aspek keuangan. Dari penelitian ini membahas mengenai proyeksi laporan keuangan yang meliputi proyeksi penjualan, arus kas, laba rugi, dan raca. Metode perhitungan kelayakan investasi menggunakan perhitungan net present value, internal rate of return, dan payback period. Hasil NPV menunjukkan hasil positif, yakni sebesar 136.680. Nilai IRR sebesar 21,02%. 11,22 dan payback period. Dari analisis aspek studi kelayakan diketahui bahwa perusahaan dinilai layak untuk didirikan berdasarkan 4 aspek, yakni aspek hukum, aspek sosial dan ekonomi, aspek pasar dan pemasaran, serta aspek teknis dan teknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.